Sunana Ismail Mustapha Salisu daga ƙasar Najeriya. Ni ɗalibi ne a nan makarantar Muhammadiyya University Metro Lampung. สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวยูนิโกะเตโซมาจากประเทศไทยชื่อเล่นของฉันคือโซฟียาสามารถเรียกฉันได้ว่ามิโกะหรือโซฟียานะคะ yes Oke, luar biasa. Boleh kita beri tangan yang meriah untuk Yuniko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivika, kembali lagi di UM Metro Podcast. Podcastnya Generasi Sukses. Dengan perbincangan pastinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Di episode kali ini kembali lagi bersama saya, Farida Ramalia. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua kakak asuh yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Bro Imam. Halo Bro Imam. Halo. Ini boleh sapa-sapa dulu ke Sivika. Halo semuanya, Sivika, salam kenal. Luar biasa. Nah, di sebelah kiri saya ada Sis Inggita. Halo Sis. Halo. Mungkin boleh sapa-sapa dulu nih Sivika yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Oke, luar biasa sekali. Nah, di episode kali ini tentunya kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Nah, saat ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, yaitu dua mahasiswa asing yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro, yaitu Ismail dan juga Yuniko Teso, yang merupakan mahasiswa asing yang berasal dari Nigeria dan Thailand. Mungkin kita boleh langsung nih ya Kak, kenalan dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Baik, halo Kak Ismail. Halo semuanya, sekitas. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini bagus. Bagus, alhamdulillah. Mungkin Kak Ismail boleh kenalan dulu nih dengan teman-teman Sivika yang ada di rumah. Ya, halo, nama saya Ismail Mustapha Salisu dari Nigeria, asal Afrika. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya di Fakultas Agama Islam, KFI, Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Metro. Saya sangat bersyukur atas daripada dosen, teman-teman, dan semuanya orang Indonesia. Saya bersyukur semuanya. Oke. Mungkin Ismail boleh memperkenalkan diri dengan bahasa Nigeria. Ya, mungkin di bahasa Nigeria, bahasa Hausa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ismail Mustapha Salisu daga ƙasar Najeriya. Ni ɗalibi ne a nan makarantar Muhammadiyya University Metro Lampung. Kuma ni ɗalibi ne a ɓangaren facultas na communication, ɗan jarida kenan, aikin ɓangaren jarida, aikin gidan TV, aikin gidan rediyo, ɓangaren Islamic. So, na zo nan Indonesia Metro Lampung scholarship. Na samu scholarship daga malamai, kuma sun bani gudunmawa yace ya kamata wajen ganin na cimma ga abubuwan da na saka a gaba na bangaren aikin jarida. So alhamdulillah, na gode Allah da duk wata dama da na samu daga mutanen Indonesia. Mutane ne masu karamci wanda suka san ya kamata, kuma gabaki ɗayansu yawancinsu 90% musulmai ne. So na samu a gudunmawa daga wajensu wajen ganin na sami ilimi na bangaren yaren Indonesia da abubuwan da ya kamata dai, wanda ba sai na lissafa su ba, suna da yawa dai gaskiya. Syukuran bersyukur ya, di bahasa Indonesia. Oke, setelah itu tadi perkenalan singkat dari Ismail. Nah, sekarang kita beralih untuk berkenalan dengan Yuriko, mahasiswa asing dari Thailand. Halo Yuriko. Halo. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Yuniko Teso, nama panggilan saya Sofia. You can call me Sofia or Miko. Oke, mungkin boleh perkenalan dengan bahasa Thailand. Oke, boleh.
สวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวยูนิโกะเตโซมาจากประเทศไทยชื่อเล่นของฉันคือโซฟียาสามารถเรียกฉันได้ว่ามิโกะหรือโซฟียานะคะ yes Ya, oke, luar biasa. Boleh kita beri tangan yang meriah untuk Yuniko. Nah, itu dia tadi perkenalan dari dua narasumber kita yang luar biasa. Oke, mungkin kita boleh tanya dulu ke Ismail ya. Ke Ismail, kapan pertama kali kamu tiba di Indonesia dan apa kesan pertamamu untuk kota Metro? Di bahasa apa? Bahasa Indonesia Di saja. bahasa Indonesia. Ya, saya waktu di Indonesia Metro, saya lihat Banyak ya, saya lihat banyak makanan, banyak tradisional, banyak ada bahasa banyak di Indonesia. Dan saya coba makanan, ada makanan tempe. tempe. Ya, saya waktu bisa coba tempe. Ini saya masalah. Oh, bermasalah. Ya. Oh, tidak Ya, suka ya, tempe. saya tidak suka tempe. Oh, oke. Tapi ada teman Ismail, kamu kenapa tidak coba tidak bisa makan tempe? Makan tempe ini di Indonesia makan favorit orang Indonesia. Ya, dan saya bisa tidak bisa. Dan saya waktu coba ikan, ayam goreng, soto, ikan lele, ya, ikan nila, ikan gurame, ya, saya suka. Dan ada sambal di Indonesia, sambal tradisional, sambal pedas, sambal terasi, sambal kecap, ya, saya suka. Ya, dan di makanan Indonesia bagus. Dan Iya, jadi itu tadi makanan Indonesia itu Ismail pertama kali mencoba tempe dan ternyata menurut Ismail kurang pas mungkin di apa namanya di lidahnya Ya. gitu dirasakan oleh Ismail. Jadi Ismail lebih suka ayam seperti itu, ikan lele tadi, Ya. ikan nila juga teman-teman Ya, semuanya, soto, Sivika, ya. soto gitu ya. Jadi first impression-nya makanan Indonesia itu enak, terutama sekali. pakai sambal Ya, seperti itu pakai ya. sambal, ya. Gitu, teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Jadi Ismail ketika tiba di kota Metro, dia sangat terkesan dengan makanan-makanan tradisional ya Kak yang Ya, ada di setuju. Indonesia. Seperti sambal terasi ya, Sambal terasi, sambal sambal terasi, kecap, ya. sambal kecap, soto, ikan Ya, nila, soto, ikan nila, mie ayam. Mie Iya, ayam. luar biasa sekali. Oke, Yuniko, kapan pertama kali kamu tiba di Indonesia dan apa kesan pertama kamu ketika sampai di kota Metro? Pertama saya datang ke sini tahun 2023. Kesan Kesan pertama. pertama itu masjid. Saya suka masjid di sini karena masjid di sini banyak, tapi di Thailand itu sedikit. Jadi anak TK, anak SD itu pergi ke masjid Masjid. setiap waktu sholat. Jadi saya suka sekali. Ya, karena di Thailand nggak punya gini. Ya. Iya, jadi ternyata di Thailand sama di Indonesia itu beda ya Kak. Di sana tuh masjid mungkin gak sebanyak di Indonesia. Jadi ketika Yuniko sampai di Indonesia, sampai di Metro nih, Yuniko terkesan banget sama masjid. Terus karena di masjid banyak anak-anak yang sholat. Ya. Karena di Thailand jarang masjid, jadi jarang juga anak-anak yang ke Ya, masjid gitu. karena di Thailand itu banyak orang Buddha. Ya, iya. Jadi di sini saya suka makan seblak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi teman saya ngomong jangan makan seblak terus, nanti sakit perut. Ya, jangan terlalu banyak. Ya. Luar biasa. Jadi Ismail dan Yuniko ini tiba di Indonesia, tepatnya di kota Metro pada tahun 2023. Nah, tadi Ismail sudah men-spill bahwasanya kesan pertama dia ketika sampai di kota Metro ini adalah suka dengan makanan-makanan tradisional. Kalau Yuniko ini suka dengan masjid, terkesan Ya, dengan masjid yang ada di kota Metro.
dia suka melihat anak-anak kecil ya kak, Iya. yang suka berkumpul di masjid, mengaji, sholat tepat waktu seperti Iya. itu. Karena mayoritas di Thailand adalah agamanya Buddha, Iya. seperti itu. Oke, mungkin kita ke Ismail dulu nih. Ismail, apa yang membuat kamu memilih Universitas Muhammadiyah Metro sebagai tempat berkuliah atau melanjutkan pendidikan? Ya, Bagaimana kamu memilih kampus UM? saya waktu di sekolah dari negara Arab? Arab, ya, saya sudah diploma saya, dan saya kembali Nigeria. Di Nigeria saya waktu 2 bulan di Nigeria libur, dan saya datang ke Indonesia scholarship. Saya lihat Apa? Lihat dari Metro. ya, saya cari di internet, saya lihat Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah di dunia besar, ya, dan di grup Muhammadiyah, Sunnah dan Islam ada dosen Muslim banyak, dan saya cari Universitas Muhammadiyah di Indonesia banyak. Ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya lihat di internet Universitas Muhammadiyah Solo dan Yogyakarta. Dan di sini tidak ada orang Afrika di Universitas Muhammadiyah Metro. Dan saya bicara dengan saudara saya di Solo, Ismail, kamu ke sini tidak ada orang Afrika di sini banyak. Kamu sendiri di Universitas Muhammadiyah Metro. Dan saya datang ke sini, saya sendiri apa? Merasa ya, bahagia saya sendiri, saya di kampus? ya di kampus. Saya karakter di orang kampus, orang dosen di Universitas Muhammadiyah bagus. Waktu saya saya di kelas, ada dosen Pak Haryanto, dosen Pak Sabdo, dosen Pak Muhammad Nur, dosen Ustaz Samson, Ustaz Samson. Saya bicara, Ismail, sekarang kamu sehat atau tidak? Hari-hari Ismail sehat. Ya, saya senang. Bagaimana ini soal saya sehat. Dan saya senang di dosen di Universitas Muhammadiyah Metro, dan ada di kantor office semuanya bagus. Ya, ada satu Bunda Penny, ada Pak Bungsudi, Pak Bayaki, ada Bro Imam, ada Kak Belia, semuanya bagus. Ismail, soal bagaimana kamu sehat, kamu sudah makan? Serius, saya asanan. Atau ada masalah? Ada Imam atau Bunda Penny, Ismail, kamu sehat, ada masalah atau tidak? Jadi itu Ismail tadi menjelaskan ya teman-teman semuanya bahwa Ismail itu pertama kali ke Indonesia setelah mencari informasi seperti itu dari internet, bahwasanya Ismail setelah menyelesaikan studinya di Arab gitu ya, di Arab itu pulang ke Nigeria, dan ada saudaranya yang berada di Indonesia mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah itu bagus, besar, banyak orang muslimnya seperti itu. Jadi Ismail tertarik untuk mendaftar di Universitas Muhammadiyah Metro, melanjutkan studinya di Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin kita boleh bertepuk tangan yang meriah untuk Ismail. Oke, selanjutnya mungkin kita boleh tanya juga nih ke Yuniko, apa yang membuat kamu memilih Universitas Muhammadiyah Metro sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan? Pertama itu saya tahu di Universitas Muhammadiyah Metro ini dengan Mr.
Andrew. Mr. Andrew. Ya, mahasiswa di UM. Jadi dia pergi ke sekolah saya. Jadi dia ngomong, Universitas Muhammadiyah Metro ini, ada program ini. Jadi saya, wow, this is good for me. So I choose this university, and di sini banyak orang Muslim. Jadi bisa sholat, karena di Thailand itu susah kalau kita belajar university, and kalau mau sholat itu susah. Jadi I choose in here, and is scholarship. Yeah. Ya, jadi Unico itu pertama kali tahu UM Metro karena ada salah satu dosen dari UM Metro yang ke Thailand ya, yang ke sekolah Yes. Unico dan memperkenalkan kepada Unico dan teman-temannya di Thailand kalau di sini itu ada Universitas Muhammadiyah Metro. Kemudian Unico tertarik nih untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Metro karena di Indonesia ini kan mayoritasnya Muslim. Jadi Unico tertarik untuk melanjutkan studi di sini karena kata Unico tadi kalau lanjut di Thailand, di Universitas Thailand itu karena kebanyakan penduduknya di sana non-Muslim, jadi sedikit sulit kalau untuk waktu sholatnya kadang suka bingung gitu ya. Ya, Makanya oke. di sini dia ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu dia tadi alasan mengapa Ismail dan Unico memilih Universitas Muhammadiyah Metro sebagai tempat untuk mereka melanjutkan jenjang pendidikannya. Oke, Ismail, lalu apa saja sih pertimbangan yang kamu buat sebelum kamu memutuskan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro atau di Indonesia? Kenapa kamu memilih Universitas Muhammadiyah Metro? Universitas Muhammadiyah Metro bagus. Bagus. Ya, dan di Universitas Muhammadiyah Metro ada karakter di Islam. Tidak ada, atau di Universitas Muhammadiyah tidak bisa rokok, atau bisa baju tidak bagus di Universitas Muhammadiyah tidak bisa. Semuanya perempuan dan laki-laki ada di bahasa In English? ada behavior good, Ya. ada good behavior in all. Tadi menyampaikan kalau misalnya kenapa sih memilih UM Metro terutama untuk melanjutkan studinya gitu ya setelah dari Arab seperti itu. Karena memang Universitas Muhammadiyah Metro tadi Ismail menyampaikan bagus seperti itu. Terus peraturan-peraturannya di Universitas Muhammadiyah Metro ini yang dilarang merokok di lingkungan kampus seperti itu, dan juga tata busananya yang rapih tadi disampaikan oleh Ismail, dalam artian rapih itu berarti menjaga ya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi dia senang seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi itu alasan mengapa Ismail memilih Indonesia, tepatnya Universitas Muhammadiyah Metro sebagai tempat untuk ia melanjutkan pendidikan. Oke, kalau Unico sendiri apa nih alasan mengapa Unico memilih Universitas Muhammadiyah Metro sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan? Yang pertama itu uang, dan itu pertama itu uang, dan di sini banyak Muslim and then I can sholat, ya, dan ya. Ya, jadi Unico tuh alasannya ada 3 itu tadi ya Unico. Ya. Karena yang pertama ada scholarship. Jadi Unico kan kuliah di UM Metro ini dapat scholarship. Terus yang kedua karena mayoritasnya di sini Muslim. Ya. Terus yang ketiga apa tadi? Uang. No. Karena Selain bisa itu. sholat. Oh iya, Oh iya, karena bisa bisa sholat. Itu Iya, dibahas. gitu. Oke, itu dia tadi alasan dari Ismail dan Unico. Karena mereka senang ya Kak, kampus kita ini merupakan kampus Islami yang mayoritas mahasiswanya adalah mahasiswa yang beragama Islam, dan kami juga di sini dituntut untuk berpakaian yang sopan ya Kak. Sampai ada larangan tidak boleh merokok di kampus Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, Ismail, seperti apa sih keseharian dari Ismail sendiri di kampus? Apakah Ismail mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Metro? Ya, Your daily. from Universitas Muhammadiyah Ya, di Metro. Universitas Muhammadiyah Metro. Ya. Apa keseharian selain menuntut ilmu, belajar seperti Ya, itu?
hari-hari saya belajar bahasa Indonesia dari dosen saya, dan ada dosen di Universitas Muhammadiyah Metro serius bagus, ada ilmu banyak, ada pikiran atau mahasiswa tidak bisa ya ada dosen dan belajar dipikir dan kamu tidak bisa insya Allah. Dan saya di kelas saya tidak bisa ada subjek di dosen saya tidak bisa, ada dosen kamu Ismail tidak bisa atau apa ya, dan dosen saya belajar saya di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia, dan saya belajar semua di Metro ini, di Universitas Muhammadiyah Metro, behavior, karakter, dan pikir. Oh, berpikir berpikir gitu ya. Terus kemudian Ismail ada ini tidak ada ikut organisasi di Universitas Muhammadiyah Metro? Saya ikut organisasi, misalnya di KPI apa organisasinya? Di Masko? Ya, di KPI saya ada organisasi grup dari KPI namanya Himasko. Ya, Himasko. Dan di kelas saya ada organisasi juga. Di kelas teman-teman semua perempuan dan laki-laki, namanya Akobastri. Kobastri. Ya, Cobastri. Oh, Kobastri. Ya, di kelas. Di kelas. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, jadi Ismail tadi ya seperti itu, dia di kampus kesehariannya selain belajar seperti itu, dia kalau misalnya ada kesusahan atau kesulitan bertanya kepada dosen atau mungkin teman-teman ya untuk mengajarkan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan Ismail juga termasuk yang aktif di organisasi, yaitu di tadi Himasko ya, Himasko. dan juga Cobastri di kelas Ismail seperti itu. Oke, luar biasa ya. Selain dia aktif di kelas, Ismail juga mengikuti beberapa kegiatan ya Kak yang ada khususnya di program studi KPI, yaitu Himasko dan Cobastri. Oke. Kalau untuk Yuniko sendiri, seperti apa sih keseharian Yuniko selama ada di kampus Universitas Muhammadiyah Metro? Apakah Yuniko mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita? Okay, my daily is saya baca Al-Quran setiap hari, dan jam 1 saya baca Al-Quran setiap hari, dan saya after sholat asri saya pergi ke gym, and after gym saya baca Al-Quran lagi. Jadi saya telepon family ya, sama kakek, nenek, sama adik saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu keseharian dari Yuniko selama dia menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro. Selain dia mengikuti berbagai kegiatan yang ada di kelas, pembelajaran yang ada di kelas, Yuniko juga kesehariannya rutin ya membaca Al-Quran, dan juga setelah sholat asar dia pergi untuk olahraga gym. Ya, oke, luar biasa. Mungkin boleh tepuk tangan dulu untuk Yuniko dan Ismail. Oke, Ismail, apa perbedaan paling mencolok antara sistem pendidikan dari negara asalmu atau Nigeria dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Ya, di Indonesia dan Nigeria berbeda. Ya, di Nigeria pendidikan, sistem pendidikan di umumnya berfokus pada hafalan ujian tersulut. Ya, dan di Indonesia sama ada sedikit, dan di Indonesia ada saya lihat ada kelompok ini mahasiswa, dan di Nigeria tidak ada ini. Hanya dosen ya, atau kamu tidak bisa belajar subjek di soal dosen atau di WA. Dosen ini
Ya, dan tulisan di WA ya, dan berbeda di Nigeria dan Indonesia. Ya, berbeda. Gitu. Jadi berbeda. Jadi Ismail tadi menyampaikan di Indonesia sama di Nigeria itu beda sistem pendidikannya ya. Ya. Dalam artian kalau di Nigeria Ismail menyampaikan itu lebih banyak tidak ada kelompok-kelompok ya, Ya, seperti itu Ismail tidak ada. tersulut. Tidak ada. Ya. Jadi hanya tesnya itu hafalan banyak tapi individual seperti itu, Ya. bukan yang kelompokan ya seperti itu. Ya, ya. Dan kalau misalnya Ismail kan kuliah di Arab bagaimana? Di Arab باللغة العربية atau Nah, di Indonesia saja. di Indonesia Berbedanya. saja. Ya, berbeda di negara Arab dan Indonesia. Di Arab serius tersulit. Tersulit. Ya, is hardest. Ya. Kenapa bisa sulit? Di Arab kamu tidak hafal. Kamu hafal subjek di Di brain ya, in di brain. otak. Ya, semua tidak bisa tidur banyak. Hari-hari atau waktu ujian kamu hafal, di malam tidak bisa tidur. Oh iya, oke. Ya. Jadi seperti itu kalau misalnya di Arab seperti itu ya. Ismail juga pernah menempuh pendidikan di sana. Di sana tuh harus menghafal seperti itu. Jadi harus menyimpan semuanya tuh di otak waktu ulangan atau waktu ujian mungkin ya, itu harus benar-benar memotivasi diri Ya. sendiri untuk bisa melakukannya, menyelesaikannya tugasnya Ya, seperti dan itu. berbeda ada di negara Arab tidak di waktu libur sedikit kecil. Oke. Ya. Jadi di Arab tuh liburnya sedikit Ya, daripada di Indonesia ya. Daripada di Indonesia, Oke, ya. seperti Tersulit itu. pelajar di negara Arab tersulit is hardest. Oke. Ya. Oke, jadi sebelum ke Indonesia, ternyata Ismail sudah pernah menempuh pendidikan di Arab ya kak ya. Ya. Dan menurut Ismail, sistem pendidikan di Arab itu lebih sulit ya kak, Ya. karena dipaksa untuk harus bisa, harus harus bisa. hafal. Berbeda dengan di Indonesia, biasanya sistem pendidikan di Indonesia ini seringkali mahasiswa itu masih bisa berdiskusi, Ya, membentuk kelompok. kelompok. Ya, Iya, itu. luar biasa. Oke, kalau untuk Yuniko, menurutmu apa sih perbedaan yang paling mencolok antara sistem pendidikan di negara Thailand dan Indonesia? Oke, di Thailand kita perebutan untuk entry mata kuliah. Jadi di sini tidak kan? Ya, jadi di Thailand itu kalau kuliah itu pulang malam. Jadi malam sekali. Ya. Oke, mungkin Dan- waktunya lebih lama ya. Ya, tapi di sini pagi sama sore, tapi di Thailand itu malam sekali. Mungkin jam 9 p.m. maybe, yeah, like that. 10 p.m. is late to back home. Yeah. Ya gitu. Jadi perbedaannya kalau di Thailand dia waktu kuliahnya sampai malam, sampai jam 8 malam. Kalau di Indonesia, kalau di UM Metro sendiri itu kan sampai sore aja. Ya. Oke, itu dia tadi pendapat dari Yuniko tentang perbedaan dari sistem pendidikan antara negara Thailand dan Indonesia. Bahwasanya di Thailand itu pendidikan itu biasanya lama ya kak, untuk kuliah belajar itu sampai malam. Iya. Kalau di Indonesia jarang ya kak yang sampai malam. Mungkin kita kuliah hanya dari pagi, khususnya di UM Metro kuliah itu hanya dari pagi sampai sore seperti itu. Oke, baik Ismail, bagaimana sih cara kamu mengatasi kendala perbedaan bahasa dan budaya antara negara asalmu Nigeria dengan Indonesia? Sama. Tapi di Indonesia ada bahasa banyak. Tradisional, bahasa Jawa banyak ya. Bahasa Jawa bisa, Ismail bahasa Jawa seperti Ya, apa? seperti bahasa Jawa ada hujan. Hujan. Di bahasa Indonesia hujan, dan di bahasa Jawa Udan. Udan. Ya, udan. Udan. Biasa. Iya. Dan di Nigeria juga banyak, ada bahasa orang Muslim, ada bahasa orang Kristen, ada bahasa orang tidak Muslim atau Kristen. Tidak ada tidak ada. agama. Oh gitu. Ya. Contohnya, coba kalau bahasa yang Muslim seperti apa? Bahasa Muslim ada Hausa, ada Fulani. Coba Ada contoh apa kabar dalam bahasa Hausa? apa kabar? Uh-huh. Ya kaki. Ya kaki. Ya. Ya kaki. Ya kaki.
Ya kakak Ismail. Ya Kiki. Oh gitu. Juga sama di bahasa Indonesia banyak bahasa ya, dan di bahasa Nigeria banyak bahasa, banyak. Ya, jadi sama ya, tidak ada sama, perbedaan. tidak ada seperti itu. perbedaan. Ya. Ya mungkin bedanya di Indonesia itu karena terlalu banyak suku ya kak, Iya. suku Ya, bahasa dan juga bangsa, makanya Ya Indonesia sama di Nigeria Iya, ada juga banyak, sama, Oke, banyak. luar biasa. Oke, Yuniko, gimana sih cara kamu mengatasi perbedaan bahasa antara negara Thailand dan juga Indonesia? For me, I have to improve Indonesia language because my Indonesian language is bad. I just understand about 2% maybe, so it's difficult to me. So I just ngomong sama teman, ngomong sama kalau punya teman di kosan sama kosan itu ngomong setiap hari bisa lanjut bahasa Indonesia ya. So about culture, I think is tidak beda, cuman sama-sama dari Thailand. Jadi it's not hard to me to about culture ya. Iya, jadi kalau menurut Yuniko, kendala bahasa itu sangat sulit buat Yuniko ya, karena bahasa Indonesia buat Yuniko itu sulit karena sehari-hari di Thailand tidak terpapar dengan bahasa Indonesia, jadi ketika di Indonesia sulit untuk belajar. Nah mungkin Yuniko nih praktis bahasa Indonesianya sama teman-temannya di kosan. Kalau ada perlu minta bantu teman. Yes. Gitu. Kalau mau pesan makan juga ya. Ya. Waktu awal-awal datang ke Indonesia Ya. harus ditemenin. Tapi sekarang Yuniko udah banyak belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia udah lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dengan adanya perbedaan budaya dan juga bahasa, teman-teman kita mahasiswa asing ini setiap harinya selalu berupaya ya kak untuk belajar mempelajari budaya dan juga bahasa yang ada di Indonesia. Luar biasa. Mungkin boleh kita beri tepuk tangan. Luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, aku mau minta satu pesan paling berharga yang Ismail dapatkan ketika Ismail berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Di Universitas Muhammadiyah Metro tidak masalah, masalahnya tidak banyak, sedikit. Sedikit. Oke. Ya. Apa itu? Di belajar bahasa Indonesia, waktu saya pikir kenapa saya bisa bahasa Indonesia banyak, dan serius saya ada pikir di pelajar subjek saya mengerti ini semuanya subjek saya di kelasku, di dosen Ustaz Samson, Ustaz Haryanto, Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Pak Sabdu, Pak Turaman, semuanya saya bisa. Dan masalahnya di bahasa Indonesia, kenapa saya bisa bahasa Indonesia banyak? Saya ini di kamar saya waktu saya 1 jam saya pikir kenapa saya tidak bisa bahasa Indonesia banyak sekali. Serius, bahasa Indonesia Sulit. tersulit atau saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Dan sama teman-teman saya tidak masalah, teman di Indonesia bagus, dan sama dosen bagus semuanya, dan di Universitas Muhammadiyah Metro juga bagus, di kantor internasional juga bagus, tidak ada masalah. ada masalah. Ya, masalahnya saya satu ini di bahasa Indonesia, saya pikir bagaimana Ismail tidak bisa bahasa Indonesia banyak. Oke, jadi waktu itu Ismail selama di Indonesia ya ternyata tidak banyak kesulitan, tapi kesulitan cuma satu ini Di bahasa. bahasa. Oke, luar biasa ya kak. Aduh. Jadi Ismail selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro itu tidak menemukan masalah, tapi hanya satu masalahnya, Saya satu ini. yaitu bahasa. Ya, Nggak apa-apa bahasa. Ismail, nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Ya, Oke, luar biasa. Kalau untuk Yuniko sendiri nih, apa sih kesan yang paling berharga selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Metro? Okay, for me is we can improve language and we have our experience about language, and kita bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa ngomong bahasa English, and jadi kita, for me, we can
understand about culture and can know about like living culture when kita study abroad. That is, we have a lot of experience. Yes. Jadi menurut Unico kesannya adalah Unico bisa belajar bahasa baru nih, ada bahasa Indonesia. Terus karena Unico ada di prodi pendidikan bahasa Inggris, Unico juga bisa improve bahasa Inggrisnya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Unico juga belajar culture baru, kultur Indonesia, kemudian apa tadi? Language. Oh ya, language ya, itu bahasa dan culture. Oh, gitu. yeah. Luar biasa. Jadi kesan dari Unico sama dia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro ini, dia sangat suka ya Kak, karena dia bisa mempelajari bahasa Indonesia, dia kenal dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, di kota Metro. Mungkin bertemu dengan banyak teman baru. Yes. Oke, luar biasa. Mungkin boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke Sugika, setelah usai bincang-bincang santai kita pada hari ini, jangan lupa nantikan episode-episode lainnya yang pastinya juga dengan narasumber yang luar biasa. Saya Farida Ramalia dan juga Bro Imam dan Sister Ingkita dan juga Ismail dan Unico pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.